Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Yamaha tangkap motor. Seorang pembegal motor ojek daring diikat di sebuah tiang kabel telepon di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Satu bulan penyidikan identitas 3 dari 4 mayat tanpa kepala ditemukan di pantai Lampung Selatan dan Tanggabus terungkap. Hari ke-6 kebakaran di TPA Sampah Bakung, Bandar Lampung belum padam. Kecelakaan motor yang menewaskan seorang pelajar SMA bernama David terjadi di Jalan Kimaja, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Waihali, Bandar Lampung, Selasa petang. Korban tewas di lokasi kecelakaan dan jenazahnya langsung dievakuasi ke rumah sakit. Korban tewas diduga akibat motornya yang sedang melaju ke arah Tanjung Senang bersenggolan dengan truk bermuatan kaca dari arah lawan. Warga sempat menangkap pengemudi truk namun akhirnya dilepaskan karena sopir truk menyatakan tidak bertabrakan dengan motor korban. Kalau tadi itu kendaraan motor itu dari arah Tanjung Senang, mobil dari arah lampu merah perempatan Waihali. Jadi dia nyenggol kita lihat langsung jatuh kecelakaan. Mobil tersebut mobil apa, Bang? Mobil truk warna kuning, muatan kaca yang bawa bapak lumayan tua. Kita dapat telepon informasi dari warga bahwa di Jalan Kimaja masuk wilayah kita, kebetulan saya bagian Kamtipmas di Sepang Jaya, Aibda Romi Julistian, ada informasi dari warga bahwa di Jalan Kimaja ada kecelakaan. Untuk infonya itu korban dibawa kemana, Mbak? Informasi korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Jadi warga menginformasikan, kita datang ke TKP, lalu kita menghubungi unit Laka Lantas. Motor korban tidak ringsek dan langsung dibawa polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Sementara itu jenazah korban langsung dibawa keluarganya ke rumah duka untuk dimakamkan. Menurut keluarganya, David kecelakaan saat pulang dari les. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Yamaha tangkap motor. Seorang begal motor ditangkap dan diikat warga di sebuah tiang kabel telepon di Kelurahan Talang, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Rabu siang. Tersangka berhasil ditangkap oleh korbannya yang merupakan seorang pengemudi ojek daring dan beberapa temannya. Tersangka bernama Idris Effendi, warga Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Ia sebelumnya berpura-pura mengojek korban, namun saat di jalan sepi, tersangka berusaha menyerang korban dengan senjata tajam yang dibawanya. Saat kejadian, korban melawan hingga pembegalan gagal karena ada warga yang melintas. Gojek, kota don senjata tajam? Iya, Pak. Waduh, nggak mati korban. Bantengin apa jauh? Lama kawan saya mau ditodong, mau dituja. Dilawan sama kawan saya. Udah dilawan, ada mobil yang lewat minta bantuan dia. Baru orang itu lari kan. Langsung ngabarin saya dia. Saya ke tujuan, ke tempat situ, langsung dicari sama saya. Berapa orang itu nyarinya, Bang? Nyari tiga orang sama dia juga. Satunya Maxim juga. Masih kawan? Masih kawan juga. Ini sempat kejar-kejaran, Bang? Enggak kejar-kejaran. Saya nyari tuh, agak lama nyari. Di Puri Gading tuh muter-muter dulu. Ketemu di bawah Dwi Pangga itu, Taman Dwi Pangga. Langsung saya tangkep aja di situ. Iya, Pak. Dua bilah senjata tajam milik tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi dan jika terbukti sebagai begal motor maka tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Tim Reskrim Polresta Bandar Lampung, Rabu siang kembali menyita satu mobil minibus hasil curian tersangka Bribda Chandra dan Fajar, dua polisi Polda Lampung yang ditangkap karena mencuri mobil. Kini terdapat dua mobil hasil curian tersangka yang disita sebagai barang bukti. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Ino Haryanto menyatakan terus mengembangkan pencurian mobil yang melibatkan dua polisi tersebut. Kapolresta menduga ada keterlibatan tersangka lain. Tahan, kami tetapkan tersangka kemudian kami tahan. Dari hasil pemeriksaan ada pelaku lain, Pak? Ini masih kami kembangkan. Yang beredar bahwasanya ada perempuan itu, Pak? Terus kami kembangkan. Ya. Ini dari satu pelaku ke pelaku lain, kemudian modusnya ini masih terus kami kembangkan. Motifnya apa? Ya, nanti kami sampaikan. Info, Pak. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung menyatakan jika terbukti terlibat kejahatan, Bribda Chandra dan Bribda Fajar terancam dipecat dengan tidak hormat. Selain tim penyidik Reskrim, penyidikan juga dilakukan oleh Bidpropam Polda Lampung. Biasanya Bu, untuk sidang kode etik ini berapa lama setelah dia ditangkap oleh polisi? Akan dibereskan dulu untuk Administrasinya. nanti persidangannya akan menunggu jadwal biasanya. Bu, sejauh ini udah masih dalam pemeriksaan atau seperti apa, Bu? Yang dua orang itu ya? Ya. Ya, saat ini Satreskrim Polresta Bandar Lampung sedang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kedua oknum tersangka yang Bribda Chandra dan Bribda Fajar ditangkap pada akhir pekan lalu di rumah kos di Sukarame, Bandar Lampung. Keduanya ditangkap karena mencuri sebuah mobil di sebuah mal di Kedaton, Bandar Lampung. Modus tersangka menggandakan kunci kontak dan memasang GPS di mobil sebelum dijualnya ke showroom. Setelah mobil dibeli korban, mobil itu dicurinya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ini kenapa dimatiin lampu nih, Pak? Tiga penjahat jalanan dan dua penjahat lain ditangkap Polres Lampung Utara. Mereka ditangkap dalam kurun waktu 2 pekan bulan Oktober ini. Dua tersangka Bambang Rudiansyah dan Guntori terlibat pembegalan motor dan ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Sementara itu, 3 tersangka lainnya terlibat kasus pencurian motor, pembuat laporan palsu yang berpura-pura jadi korban perampokan, serta pencabulan anak di bawah umur. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti motor, senjata tajam, uang, dan pakaian korban pencabulan. Sementara terdapat 4 TKP atau 4 kejadian telah dilakukan oleh kedua tersangka. Kedua yaitu terkait dengan ungkap kasus pelaku tindak pidana sumpah palsu ataupun keterangan palsu. Jadi yang bersangkutan ini pura-pura menjadi korban dari pelaku kekerasan, pencurian kekerasan atau pembegalan. Ternyata pas dilakukan oleh TKP dan kejelian oleh penyidik, kemudian didapatkan ternyata laporannya palsu. Polisi bertekad akan memberantas penjahat jalanan yang meresahkan tersebut. Polisi mengimbau warga tidak takut melaporkan kejahatan di sekitarnya dan polisi berjanji merahasiakan identitas pelapor. Ini supaya para penjahat jalanan bisa segera ditangkap. Hardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.